Perkenalkan, nama saya Marsala Natalia Manalu dengan NIM A1C320022 dari kelas reguler A. Di sini saya akan melakukan percobaan pada PET simulation untuk menentukan besaran atau gelombang yang dihasilkan oleh bunyi. Percobaan yang pertama akan dilakukan dengan frekuensi sebesar 600 Hz serta amplitudenya max. Untuk bentuk gelombang sangat jelas dan getaran banyak. Lanjut ke amplitudo sedang. Bentuk gelombang mulai memudar dan getaran menjadi sedikit. Lanjut ke amplitudo minimal atau yang paling kecil. Tidak ada getaran dan gelombang suara. Kita akan lanjut ke frekuensi sebesar 500 Hz, di mana amplitudonya maksimal. Bentuk gelombang dan jumlah getaran lebih sedikit daripada 600 Hz. Kita lanjut ke amplitudo yang sedang. Bentuk gelombang dan getaran semakin sedikit, kita akan lanjut ke amplitudo minimal, di mana tidak ada terjadi getaran. Kita akan lanjut ke frekuensi sebesar 300 Hz, di mana amplitudonya maksimal. Pada amplitudo maksimal, maka bentuk gelombang memudar dan getaran sedikit berat. Kita lanjut ke amplitudo sedang, di mana bentuk gelombang semakin memudar dan getaran semakin sedikit. Kita ke amplitudo yang minimal, tidak ada gelombang suara. Pada percobaan yang kedua, kita akan melakukan percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Frekuensinya sebesar 1000. Amplitudonya yang pertama maksimal. Pada posisi orang sebelah kiri, gelombang suara melengking. Kita ganti ke amplitudo sedang. Gelombang suara mengecil. Kita ganti ke amplitudo minimal. Dengan posisi orang sebelah kiri, di mana tidak ada gelombang suara. Kita akan mencoba ke frekuensi sebesar 500 Hz dengan amplitudo maksimal, di mana gelombang suara melengking. Kita akan kembali ke amplitudo sedang. Gelombang suara yang dihasilkan mengecil daripada yang maksimal tadi. Kita coba ke amplitudo minimal, di mana tidak ada terjadi gelombang suara. Kita akan beralih ke frekuensi sebesar 250 Hz dengan amplitudo maksimal.
Gelombang suara kecil dibandingkan posisi orang kanan dan kiri. Yang kedua yaitu pada amplitudo sedang, di mana gelombang suara hampir tidak terdengar sama sekali. Dan yang terakhir, di posisi minimal, di mana tidak ada gelombang suara. Kita akan mencoba ke percobaan yang ketiga, yaitu di mana pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut 0, 45 derajat dan 90 derajat. Dengan frekuensi 500 Hz, amplitudonya maksimal, sudut tembok yang pertama 0 derajat, gelombang suara bergetar tanpa ada media yang menghalangi. Yang kedua dengan sudut 45 derajat, sebagian gelombang suara memantul kembali ke arah sumber suara. Yang terakhir, pada semua gelombang suara kembali ke suara karena terhalangi oleh tembok. Yang kedua, dengan frekuensi 500 Hz, amplitude minimal sudut yang pertama 0, di mana tidak ada gelombang suara. Yang kedua pada sudut 45 derajat, di mana tidak ada gelombang suara, dan yang terakhir di sudut 90 derajat, sama dengan di sudut 0 derajat dan 45 derajat tidak ada gelombang suara. Dan yang terakhir, pengaruh udara terhadap gelombang bumi. Yang pertama, dengan tekanan 1 atm, di mana pada tekanan 1 atm, gelombang suara besar dan bentuknya tampak jelas. Yang kedua, dengan tekanan 0 atm. Pada tekanan 0 atm, gelombang suara mulai memudar dan lama-kelamaan menghilang. Jadi, dapat disimpulkan dari percobaan ini ialah bunyi merupakan gelombang mekanis jenis longitudinal yang merambat dan sumbernya berupa benda yang bergetar. Bunyi bisa kita dengar sebab getaran benda sebagai sumber bunyi menggetarkan udara di sekitarnya dan melalui medium dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, saya ucapkan terima kasih.